وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan lanjutan dari pembahasan kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratul Iman, penjelasan tentang pohon keimanan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di tema tentang al-mahabbah, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu adalah kewajiban atas hambanya, dan itu adalah dasar untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan seutuhnya, dengan semaksimalnya. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, kama thabata fi sahihi min hadithi Anasin radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 kriteria yang barang siapa 3 kriteria itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Jadi ada 3 hal atau 3 kriteria yang siapa seseorang menemukan itu ada pada dirinya, maka dia akan mengecap manisnya keimanan. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu ketika ada kriteria atau karakter Allah Ta'ala dan Rasulnya itu lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Jadi kecintaannya kepada dirinya sendiri pun itu dikalahkan demi taat kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaannya kepada kedua orang tuanya itu di bawah kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaannya kepada kekasihnya pula begitu, di bawah kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Dan kecintaannya kepada apapun di dunia di bawah cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Lebih mengutamakan perintah Allah dan Rasulnya. Hal ini mencakup segala aspek kehidupan, baik masalah kekasih, bahkan masalah fitrah, sayangnya kepada orang tua atau kepada anak, apalah lagi dengan masalah-masalah keduniaan belaka. Maka semua itu dikalahkan dengan cintanya Allah kepada Rasulnya, cintai kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hal yang ringan, kecuali yang Allah Ta'ala mudahkan, tetapi selalu akan menempuh perjalanan dan ujian yang terjal, serta banyaknya rintangan. Karena tabiat asal manusia itu diliputi dengan keinginan, kehendak, kepentingan, syahwat, hawa nafsu. Itu semua adalah model kehidupan, tetapi kerap kali menjadi rintangan untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kita saksikan baik pada orang lain atau pada diri sendiri bahkan, betapa manusia itu kan selalu diuji
dengan pernyataan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, baik melalui jalur ekonomi atau uang, baik melalui jalur tabiat fitrah manusia, kecintaannya kepada kekasih atau kepada anak atau ke orang tua, baik kepentingannya untuk menggapai bagian dari dunia yang diinginkannya, maka selalu ada ketertabrakan antara keinginan, antara suka atau sayang dengan peraturan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Itu selalu menjadi ujian. Selalu ada semua manusia. Kalau bisa dia mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan kepentingannya, mengalahkan kehendak dan hasratnya yang bertentangan dengan peraturan Allah lillahi ta'ala, maka dia akan mengecap manisnya iman. Dan manisnya iman itu bukan manisnya gula seperti yang kita kecap dengan lisan, melainkan dirasakan di kalbu. Dan namanya sweetness atau rasa manis, hakikatnya ada sisi adiktif, yaitu yang mencandukan, bisa membuat candu orang. Nah, manisnya ini apakah manis yang bermadarat atau manis yang bermanfaat? Kita tahu bahwasanya mengkonsumsi makan atau minuman yang mengandung gula pada porsinya memang dibutuhkan harian. Tapi ketika porsi itu cukup banyak, ditambah dengan olahraga yang tidak cukup, maka itu akan membuat tumpukan yang tidak baik bagi tubuh. Tapi itu ada sisinya adiktif gitu, mencandukan, akhirnya rusak. Dan begitulah dunia. Dunia yang Nabi SAW sifatkan dengan hulwah, khadirah, manis dan hijau. Dua sifat ini, manis dan hijau, dua sifat yang secara tabiat manusia pasti menyukainya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dan seterusnya. Dihiaskan untuk manusia dunia yang hulwah khadirah, yaitu manis dan hijau. Manusia secara tabiat ketika diberikan makanan yang manis suka. Dan dunia itu secara zahir manis, sehingga memiliki sifat adiktif, mencandukan. Sudah gitu dari segi warna itu hijau. Dan manusia pada tabiat asalnya menyukai yang hijau. Sebenarnya gitu, manusia pada umumnya menyukai pemandangan hijau-hijau, hijau daunan. Pada umumnya, karena emang itu ada tabiat kesurgawian. Kenapa begitu? Karena pada asalnya kita dari Nabi Adam alaihissalam, sumbernya itu bapak kita Nabi Adam alaihissalam, yang pada awalnya tinggalnya di surga Allah SWT. Makanya ketika melihat pemandangan, landscape atau sesuatu yang indah, kita katakan ini sebagai surga dunia. Karena kehijauannya. Karena memang surga itu disebut jannah, karena jannah itu ada sisi ketertutupan. Ya, jadi lafal jim, nun, jannah itu ada sisi tertutup. Seperti junnah, tameng. Kenapa disebut tameng? Karena menutup orang yang megang tameng. Majnun, kenapa disebut majnun? Karena akalnya tertutup. Jin, kenapa disebut jin? Karena tertutup, nggak kelihatan. Kemudian janin, disebut janin karena nggak kelihatan, walaupun sekarang ada USG. Ya, tapi asalnya nggak kelihatan. Nah, maka manusia tabiatnya menyukai rimbunan hijau, taman-taman. Dan itu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kata Allah, "Basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat." Mereka mendapatkan jannat, rimbunan sesurgaan. Tapi dunia ini hijau, manis.
Maka pada asalnya manusia menyukainya. Namun sifatnya adiktif dan deceptif, yaitu mencandukan dan menipu. Sehingga dunia ini carilah sesuai porsi yang dibutuhkan. Lebih dari itu sedekahkan atau seberhenti. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Lebih dari itu sedekahkan atau berhenti. Bisa juga lebih dari itu mungkin bisa ditabung sebagaimana banyak orang sekarang menabung emas. Ya, lagi tren. Lagi viral emas karena emang bukan di Indonesia aja, Pak. Indonesia malah terlambat. Karena negara-negara seperti Rusia, seperti Cina itu sudah menimbun emas, Pak, sekarang. Untuk masa depan. Taib. Nah, dengan dunia yang sifatnya adiktif namun deceptif, yaitu menipu dan disukai oleh insan, itu menjadi sekat, hijab, penghalang dan pemberat untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Karena kerap kali kepentingan dunia itu bertabrakan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka disinilah antum memilih apa? Manisnya dunia atau halawatul iman? Halawatul dunia yang khadirah atau halawatul iman? Mau pilih manisnya dunia belaka atau mau pilih manisnya iman? Situ. Akan dipilih. Dan makin akhir zaman, tipuan-tipuan dunia itu makin beragam, variatif, dan makin halus tipuannya, namun jelas bagi orang yang memiliki ilmu dan iman. Nanti endingnya, puncaknya sampai tipu daya Dajjal. Ketika Dajjal bertemu dengan orang-orang, Dajjal itu akan memberikan pilihan. Mau susu atau mau arak atau semisal itulah gitu. Ya. Kalau antum milih susu, kan itu disukai. Itu bisa tipuan pada dia. Antum pilih yang mungkin kelihatannya buruk, malah itu yang benar gitu loh. Jadi orang akan terpedaya. Terpedaya tidak melihat Dajjalnya, tapi melihat dunia yang ada pada Dajjal. Nah kalau orang lihat Dajjalnya ya, ngeliat Dajjalnya di belakang, ya ngapain lihat? Kan Dajjal mata picek satu. Apa yang interesting dari Dajjal coba? Ya, Sai Baba aja yang pernah kita tahu. Banyak pengikutnya. Padahal kalau ngeliat, ngapain diikutin? Ya enggak? Juga yang kemarin Maqali inna rahmatan fima indallah itu kan siapa namanya? Lupa lagi ya. Membahas siapa itu? Alhamdulillah lupa. Tapi Maqalinya ingat. Nah itu aja pengikutnya banyak, subhanallah. Siapa namanya? Oh ya. Itu aja pengikutnya banyak. Itu masih kecil volumenya dibandingkan kalau Dajjal beneran. Ponari aja 25 tahun lalu atau 20 tahun lalu banyak yang berderet berjejer hanya untuk dicelupin batu. Ini ponari namanya. Kalau Ponario itu pemain bola itu. Karena anak Persija, anak Jack. Anak The Jack juga dulunya. Ponario Astaman. Iya. Nah, saya lihat di sini ujian dunia kayak gitu. Siapa yang mau pilih mana? Manisnya dunia atau manisnya iman? Siapa yang mencari manisnya iman, maka dia harus melalui ujian ini dan dia akan dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang di pekerjaan, manusia akan ditawarkan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya bagi agamanya, tapi dia akan menghasilkan dunia banyak. Nah, itu di sektor dunia kepekerjaan. Resikonya untuk akhirat, resikonya kehilangan akhirat dengan pekerjaan itu. Maka dia mencari apa? Dia mencari Allah Azza wa Jalla. Dia mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Dia mencari syariat Rasulullah SAW. Maka dia tinggalkan pekerjaan itu atau dia tolak pekerjaan itu karena dia yakin bahwa manisnya iman itu lebih nikmat di hati dan manisnya dunia itu sebentar. Baik sebentar di dunia atau dunia memang sebentar. Sebentar di dunia apa maksudnya? Yaitu ketika kita nikmati suatu maksiat atau pelanggaran itu segitu aja. Setelahnya ada kecanduan dan ada rasa apa? Rasa penyesalan sebenarnya. Kadang suatu maksiat yang dirutinkan awalnya manis tapi
ketika sudah addicted, sudah tercandukan, bahkan sampai sudah enggak nikmat lagi itu maksiat, enggak bisa ninggalin. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara hukuman dari Allah Ta'ala kepada orang yang musir, yang terus-menerus maksiat tanpa pernah taubat, itu adalah sampai udah rak penak itu maksiat, tetap aja dijabanin walaupun udah gak enak, udah gak nikmat lagi, walaupun hatinya udah gak suka, tapi udah menjadi tabiat. Ya, dan belum lagi penyesalan kemudian. Ya. Tapi nikmat iman itu bisa dirasakan di segala usia, tua dan muda, kaya atau miskin. Tidak pilih orang mana, yang penting kalau dia beriman bermasalah dia mendapatkannya, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai di atas seluruhnya. Ini ya, orang kalau ada kategori ini di hatinya, maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, atau la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai, yaitu yang kedua, mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Jadi bukan mencintai zat orangnya. Tapi ada memang mencintai zat orangnya yang sisi yang itu merupakan fitrah. Selama itu koridornya sesuai tanpa melanggar syariat, boleh mencintai sesuatu karena zatnya, selama itu tidak sampai level syirik, tidak seperti mencintai Allah Ta'ala, tidak seperti mencintai Rasulullah, yaitu dari segi kadarnya masih kadar yang wajar karena fitrah, itu tidak apa-apa. Karena tidak melanggar, bukan pelanggaran. Misal mencintai istri karena kecantikannya, ya wajar. Ya, itu mencintai manusia secara zat atau makhluk secara zat karena fitrahnya begitu dicetakkan oleh Allah Ta'ala tanpa pelanggaran. Mencintai anak kandung, ya, apalagi masih bayi, lagi lucu-lucunya, itu wajar. Nggak bisa dong kita, saya nggak mau mencintai anak karena mencintai makhluk karena zatnya itu syirik. Ya, sebentar, antum dulu sama ibu antum dicintain nggak? Ya, itu pertanyaan juga. Jangan-jangan nggak dicintain, makanya antum sekarang kayak gini. Tapi manusia wajar gendong anaknya, mencium anaknya. Rasulullah SAW mencium anak-anaknya. Dan para sahabat begitu. Sampai ada seorang Badui heran, loh, kok dicium anaknya? Lah heran orang Badui, orang pedalaman Arab. Ya, itu wajar, rahmat yang Allah Ta'ala berikan pada manusia secara zat dan wajar. Ya, mencintai makhluk karena zatnya di sini maksudnya memang fitrahnya dia sudah dibuat seperti itu. Mencintai pemandangan indah wajar, kan nggak haram itu. Tapi itu kadarnya segitu aja. Nah, untuk berikutnya yang berkaitan dengan amalan, dedikasi, beragama, maka karena Allah. Maka mulai itu karena Allah. Contoh, kita menafkahi istri kita kalau karena murni mencintai dengan sebab kita menafkahi dengan sebab mencintai zat istri kita, konyol. Enggak. Karena itu sudah masuk ranah amalan demi siapa? Gitu loh. Kalau cuman karena istri saya cantik makanya saya nyari kerjaan. Itu gimana antum? Ya. Enggak, berarti di sini ada penghambaan terhadapnya dong. Maka kalau udah sampai level beramal demi siapa? Karena Allah. Karena Allah. Ya, jangan cuman karena makhluk. Kalau karena makhluk lama-lama kita jadi budaknya. Bahkan sampai anak ini. Anak misalnya butuh makan, butuh minum, butuh sekolah dan seterusnya. Betul. Saya cari kerja, cari duit ya supaya anak bisa sekolah. Betul. Tapi apakah mentok karena zat itu? Bukan. Karena Allah dong. Supaya ada nilai amalnya ini. Maka jangan sampai untuk masalah beramal mencintai makhluk karena makhluk, melainkan harus mencintai makhluk karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi harapan, berharap
Kita ini dalam mahabbah jemaah, ya. Ada mazhab beragama, metode beragama, terutama di Indonesia ini sangat populer, yang mengedepankan cinta. Ya. Jadi cinta yang paling poin cinta pokoknya. Terus ada yang lebih memprioritaskan rasa takut, khauf. Ada juga kelompok lain dalam kaum muslimin yang lebih mengedepankan hanya yaitu rasa harap saja. Ahlus sunnah enggak, ketiga-tiganya dari segi dominasi semuanya balance. Ahlus sunnah mencintai Allah, Ahlus sunnah berharap pada Allah, Ahlus sunnah takut pada Allah. Adapun yang hanya bermodalkan takut aja sama Allah, tidak punya harapan pada Allah dan tidak mencintai, maka ini mazhabnya Khawarij. Makanya dakwah mereka keras. Isinya peringatan doang. Neraka, itu aja. Isinya hanya mentahdzir, memperingatkan, dah gitu. Gak pernah kayak ngomongin surga, gak pernah. Kayak ngomongin ampunan gak pernah. Bahkan sampai mengkafirkan banyak orang yang hanya berdosa, gak sampai keluar dari Islam, tapi mereka keluarkan dari Islam karena modal pemikiran mereka hanyalah yaitu khauf, rasa takut, gitu loh. Jadi nakut-nakutin. Nah gitu aja kerjain, nakut-nakutin. Kemudian kelompok yang hanya bermodalkan rasa harap tapi nggak ada takut-takutnya dan nggak ada cinta-cintanya, ini kalangan atau kelompok Murji'ah. Namanya Murji'ah, tetapi secara nafas banyak kaum muslimin Indonesia kayak gini, abangan. Iya, nggak takut sama Allah, tapi kalau berharap sama Allah. Iya, mudah-mudahan Pak, ya Allah, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, amin, sambil dangdutan. Nggak ada takut-takutnya sama Allah. Ya, yang dangdutan, yang perempuan yang joget-joget apa namanya, pramuniaga ya? Biduan, kok pramuniaga? Pramuniaga siapa Pak ya? Hah? Oh iya, itu pesawat ya? Bukan. Itu pramugari. Pramuniaga pelayan apa Pak? Oh gitu ya. Kalau yang dangdutan apa namanya? Mucikari lagi, itu pelacur malah. Apa namanya? Biduanita. Itu kalau abisnya dangdut, kalau antum datengin, Mbak, mudah-mudahan Allah berkatin rezekinya, pasti dia amin sama dia. Amin. Lah, hasil saweran. Ya, nggak ada takut-takutnya sama Allah, tapi kalau berharap sama Allah. Nah, ini karakter seperti ini banyak di orang-orang kita nih. Banyak di orang-orang kita. Ya, ke masjid nggak pernah, sholat nggak pernah kelihatan, sholat id juga terlambat, tidur lagi habis itu. Nah, tapi kalau misalnya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita surga Allah, amin paling pertama. Sholat 5 waktu nggak pernah kelihatan di masjid. Mungkin sholat di rumah, tapi bisa jadi nggak sholat. Tapi pas Jumatan datang, giliran Jumatan tidur, giliran Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, dong nggak amin. Nah ya, apa artinya Allah maghfir lil muslimin? Oh ya Allah, berikanlah ampunan pada muslimin muslimat, amin, amin gitu. Diaminin banget, tulus banget. Padahal dia beramal aja nggak mau. Pas lagi beramal pun tidur Jumatan. Jadi kayak Allahumma fil muslimin wa muslimat itu kayak alarm yang membuat dia bangun. Alhamdulillah udah mau selesai nih khutbah. Itu namanya mental Murji'ah. Harapannya tinggi, takut-takutnya nggak ada sama Allah. Cinta juga kagak, karena nggak mau belajar. Ya, ada majelis ta'lim dibubarin, ada ustadz dicurigain. Tapi giliran didoain sama surga paling aminin. Yang dijaga gereja. Nah ini mau gimana? Ya, ini seperti ini. Ada juga yang ketiga, kelompok dalam kaum muslimin yang hanya mengedepankan cinta. Pokoknya apa, cinta pada Allah. Tapi takut enggak, berharap enggak. Yang penting cinta pada Allah.
Itu sufi. Ya. Abu Nawas bilang, ini Abu Nawas syairnya ini syair sufi banget. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi. Fahabli taubata waghfir dhunubi. Ya Allah, ku tak layak ke surgamu. Oke, berarti enggak berharap dia. Namun neraka juga enggak kuat. Mas sampean karpundi, Mas. Mau kemana terus? Memang maksudnya mungkin tawadhu ya. Tapi mendingan pakai zikir yang benar deh. Ya, sampai banyak dari orang-orang sufi itu, sufi yang ekstrim mengatakan barang siapa yang mengharapkan surga dengan amalnya maka dia syirik. Gak ikhlas. Gitu ada bilang gitu. Berarti apa? Harapan gak punya. Tapi mereka pengen apa? Kalau beramal hanya karena Allah, cinta pada Allah, gak boleh berharap surga. Bahkan seandainya ada yang bilang ini, seandainya Anda beramal karena Allah pun, kalau Allah berkehendak supaya Anda tetap masuk neraka, harus terima. Tuh kayak gitu. Artinya gak takut neraka dan gak berharap surga. Yang penting karena Allah cinta. Nah, cinta yang tanpa ilmu membutakan. Makanya tidak sedikit dari mereka beramal, berwirid, dari hasil-hasil buta akan ilmu dari sunnah. Akhirnya bikin wiridan, bikin ini. Yang penting karena Allah. Banyak juga mereka meralasan, saya tahlilan, saya maulidan, saya melakukan ini, saya melakukan ziarah ini, saya melakukan ini. Semua kan enggak perlu dalil. Yang penting cinta kepada Allah. Udah, itu udah bekalnya. Lah kalau kayak gini mah rusak, akhi. Rusak jadinya. Yang balance. Cinta ada, berharap ada, takut ada. Saya mau beramal bid'ah, takut karena takut apa? Allah murka, takut enggak diterima. Itu baru benar, ya. Nah, sekarang kalau misalnya cinta ini dialihkan ke makhluk, yang harusnya kadar cinta ini ke Allah, kadarnya ke Allah sebegitu tinggi, dialihkan ke makhluk. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara orang ada yang yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Ta'ala, sekutu selain Allah Ta'ala, yang mana orang-orang ini mencintai sekutu-sekutu itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanatik dengan cinta pada Allah, tapi ternyata akhirnya malah syirik karena apa? Enggak pakai ilmu. Karena diajarin juga sama gurunya. Jadi akhirnya mencintai makhluk seolah-olah mencintai Allah. Contohnya tuh film Walid. Ya. Disuruh apa tuh film? Kalau misalnya doa, apa namanya? Gambarkan wajah Walid. Ya. Lagi viral, Pak. Masa antum enggak tahu, Pak? Wah, ini emang benar-benar orang tua semua ini. Iya. Pak, kalau misalnya kita doa, terus yang kita gambarkan di hati kita ketika doa adalah wajah ustadz atau wajah kiai. Nah, ini kan menuju syirik, Pak. Loh, menuju syirik di mana? Ya iyalah. Jadi kita berharap ke siapa? Ke makhluk ini, ke Walid, ke ini, itu. Sebagian sufi kayak gitu cuma. Sebagian sufi kayak gitu. Kayak ada pernah diceritain di Kalimantan waktu itu tahun 2005, 2006. Berarti 20 tahun lalu berarti. Itu ada dakwah di Kalimantan, Pak, di pedalaman. Itu pesantren buatan orang sufi. Sufi tarekat, Pak, yang tarekatnya yang mungkin udah pernah ceritain. Ada seorang yang cukup dipandang di situ sebagai pemimpin pesantren itu. Dia cerita langsung ke Anda sore-sore cerita. Ustadz gitu. Saya tuh jadi pendiri pesantren udah wafat, almarhum udah wafat. Nama pendiri Pak Maksum. Semoga Allah mengampuninya, maafkannya dan merahmati beliau. Itu udah wafat ketika itu. Ya. Dan Pak Maksum itu yang ngedirin pesantren itu bapaknya teman Ana.
Dan teman anak ya itu Mikail ya udah wafat juga tahun kemarin atau 2 tahun lalu. Nah, bapak pemimpin ini ketika itu bilang, saya itu Ustaz, saking fanatik dan cintanya sama guru berlebihan, sama walidnya gitu. Saya dulu pernah putus asa, kebingungan, nggak tahu harus ngapain. Terus kemudian saya bayangkan wajah almarhum. Waktu itu almarhum masih hidup, maksudnya Pak Masum masih hidup. Saya bayangkan wajah almarhum, kemudian saya berharap, ya Pak Masum, tolong saya lagi kesulitan. Tiba-tiba saat saya lihat Pak Masum terbang ke saya dan datang ke saya terus bilang, ada apa Budi? Namanya Budi, panggilnya Budi. Namanya Mahmudi ya. Ada apa? Itu Anda dengerin waktu itu, Anda masih lulus dari pesantren Pak, Anda dengerin. Kok ada ya orang kayak gini ya? Gitu maksudnya gimana ya? Anda mau bilang gak percaya, tapi ini orang tua yang ngomong. Mau percaya, kok kerasa bahlul banget Anda kok percaya? Gitu beneran, wallahi cerita kayak gitu. Ya percaya gak Pak kira-kira? Ya gak percayalah, masa percaya? Tapi ini satu sampel Pak, kalau untuk ngelihat para pemimpin atau orang-orang yang fanatik dengan kesufian mereka, itu cerita Habib Fulan kayak gini, bisa terbang, Habib Fulan. Itu hal kayak gitu biasa di mereka. Khurafat udah biasa. Lah kita yang normal pikirannya, lah sih, lah kepriwe gitu kan kalau bagi orang Jawa ngapa lah kepriben dah. Ceritanya kok kayak gitu, bingung kita mau percaya. Kok kayak kita kayak keledai gitu percaya. Kita nggak percaya, tapi ini orang mimiknya serius banget gitu kan. Ya terserah dia dah. Kenapa kok orang-orang seperti ini sampai rela membuat cerita-cerita khurafat saking cinta yang berlebihan, ghulu fis salihin. Itu sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Gitu sampai ngarang-ngarang cerita seperti itu. Yang awalnya mereka tuh sangat mencintai Allah, tapi karena porsi berlebihan, akhirnya falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah buat bikin menyimpang karena mereka maunya menyimpang. Makin menyimpang, ditambah penyimpangannya akhirnya. Karena enggak mau benar. Nah, berangkat dari ini jemaah sekalian, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Inilah remnya. Kalau kita mencintai seseorang, cintailah karena Allah. Jangan sampai udah sampai level beramal hanya demi orang itu. Jangan, demi Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita beramal hanya demi orang yang kita cintai itu, berbuahnya penyesalan dan amalnya sia-sia. Iya. Oke, kerja, nyari duit untuk menghidupi menafkahi anak istri, jangan cuman karena anak istri. Tapi karena Allah Azza wa Jalla, karena perintah Allah. Jadi ada buahnya, anak berkah, rizki berkah, terus kemudian Allah Ta'ala berkati hidup kita, belum lagi di akhirat ganjarnya besar. Gitu. Tapi coba karena anak, demi anak. Pernah enggak dikecewain anak? Pasti, ya anak manusia, pasti pernah mengecewakan. Demi istri, pernah enggak istri mengecewakan? Ya pasti istri pernah mengecewakan. Tapi kalau demi Allah, pernah enggak Allah mengecewakan? Enggak, Allah Ta'ala tidak pernah mengecewakan. Cuman kita aja yang kurang bersyukur, makanya kita kadang kecewa gitu. Dan seseorang ketika dia mencintai karena Allah, mencintai hambanya karena Allah, dia akan mendapatkan manisnya iman. Sampelnya gimana? Kadang keinginan orang yang kita cintai berseberangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kadang keinginan orang yang kita suka, keinginan orang yang kita cintai itu berseberangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Di situ kita disuruh pilih mau mengejar manisnya cinta manusia atau mengejar manisnya iman. Kalau mau mengejar cintanya manusia, manisnya sebentar, ntar juga manusia bakal mengecewakan. Tapi kalau mau mengejar manisnya iman, maka Allah Ta'ala akan berikan apa yang terbaik buat kita. Dan gak mengecewain. Yang ketiga,
dari kriteria yang kalau ada pada diri kita maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Wa an yakraha an yarji'a an dinihi kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yaitu dia enggak suka, ya, dia enggak suka rujuk dari agama Islam. Maksudnya dia enggak suka kembali ke agama lamanya. Din di sini bisa maknanya agama atau bisa maknanya amal buruk lamanya. Ya, itu bisa amal ya. Yani maksudnya orang masuk Islam. Ketika udah masuk Islam, ada godaan supaya dia balik lagi ke agama lamanya. Tapi dia enggak mau karena dia enggak mau masuk neraka, gitu. Atau ada orang baru taubat dari amal buruk. Lalu ada godaan supaya dia kembali melakukan maksiat tersebut, tapi dia menolak karena dia enggak mau masuk neraka. Nah, ini manusia diuji dengan ini. Manusia punya masa lalu. Sebagiannya kelam, sebagiannya gulita, ya, sebagiannya samar-samar, remang-remang, sebagiannya punya catatan buruk. Lalu dia bertaubat. Nah, setelah sesi taubat itu jangan kira enggak ada godaan, ada. Namun kalau dia memilih surga Allah Azza wa Jalla, dia tidak kembali ke situ. Kalaupun kembali taubat lagi, ya. Maka yang seperti ini menahan godaan itu akan merasakan manisnya iman. Menahan godaan syaitan, menahan godaan untuk maksiat, ditahan, akan terasa manisnya iman, akan terasa kemudian. Dia ingat Allah, dia ingat nikmat Allah, dia ingat kebaikan Allah, dan dia enggak mau mengkhianati Allah, maka di situ akan kerasa manusia iman. Dan manusia diuji semuanya dengan itu. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, fadzakara aslal iman alladhi huwa mahabbatullahi wa rasuluh. Maka Rasulullah SAW menyebutkan akar iman, yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Wala yaktafi bimutlaqil mahabbah bal la budda an takuna mahabbatullahi muqaddamatan ala jami'il muhab. Enggak cukup antum cuman mengklaim atau cuman cinta kecil-kecilan saja kepada Allah dan Rasulnya. Melainkan harus cinta kepada Allah dan Rasulnya didahulukan, diutamakan dari segala model cinta. Wa dzakara tafriquha bi an yuhibba lillah wa yubghid lillah. Dan juga disebutkan dalam hadis, wa dzikra tafriquha, disebutkan dalam hadis ini perbedaan, harus dibedakan, ya. Mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, ya. Fa yuhibbul anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Maka dia mencintai para nabi, mencintai orang-orang yang siddiqin, jujur dalam beragama, mencintai orang-orang syahid, dan mencintai orang-orang saleh, li'annahum qamu bimuhabbillah, karena mereka menunaikan apa yang Allah Ta'ala cintai. Nanti kita insyaallah kita lanjut setelah azan biiznillah, dan juga jika ada tanya jawab nanti setelah insyaallah. Kemudian kita insyaallah akan membahas di sini apa dan bagaimana parameter mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah. Itu suatu pertanyaan, karena sering kalimat kayak gini, aku mencintaimu karena Allah, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, atau saya membenci itu karena Allah. Tapi apa sebenarnya mencintai karena Allah tuh? Bagaimana tracknya, bagaimana bentuknya, seperti apa dia? Itu sulit untuk dijelaskan bagi yang belum paham. Ketahuilah, mencintai something atau someone karena Allah dan membenci something atau someone karena Allah, yakni mencintai sesuatu atau seseorang karena ketaatannya pada Allah. Nah, membenci sesuatu atau seseorang karena Allah berarti membencinya karena ketidaktaatannya pada Allah Azza wa Jalla. Itu simpelnya begitu. Nanti Anda jelaskan habis ini. Diulang.
Kalau misalnya antum mengatakan, saya mencintaimu karena Allah, maka mencintainya karena Allah berarti mencintai dia karena keislamannya atau ketaatannya pada Allah. Begitu. Atau mencintainya karena ada amal yang bisa antum lakukan karena Allah dengan benda ini atau dengan hal ini. Nah, kemudian membencinya karena Allah, yaitu membenci orang ini karena ketidaktakwaannya atau bukan muslimnya dia. Nah, itu baru. Nah, membenci sesuatu karena Allah, karena kita membenci ini karena ini bisa menyebabkan kita tidak taat pada Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami enggak? Penting ini untuk menjawab nanti kalau dan untuk mengetahui, karena gimana ya cara saya mencintai seseorang karena Allah? Gimana saya membenci seseorang karena Allah? Gini, bisa enggak antum mencintai orang kafir karena Allah? Enggak mungkin. Will never, enggak mungkin. Karena apa yang bisa antum cintai karena Allah? Karena harus ada poin. Karena Allahnya apa gitu loh. Apa poinnya? Karena dia cantik. Enggak ada kaitan itu dengan amal. Malah justru wajibnya apa? Membenci mereka karena Allah. Kenapa? Gimana membenci orang kafir karena Allah? Karena apa? Ya kekafiran mereka. Udah cukup itu menjadi model kita membenci mereka karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga enggak boleh kita ridho dengan kekufuran yang ada pada mereka. Tapi bagaimana kalau orang kafir ini dia berbuat baik? Membantu, ngasih antum makanan iftar. Tolak enggak? Enggak apa-apa makan. Lemper, nih bu lemper. Wah, lemper apa nih? Lemper babi. Lah ini bikin masalah. Ya, ini orang ngejebak berarti. Tapi apakah ketika dia berbuat baik kemudian kita mencintai dia karena Allah? Lah, nggak bisa. Karena dia berbuat baik pun bukan karena Allah. Jadi bukan amal soleh. Maksudnya bukan amal soleh yang ikhlas, bukan. Ya amalnya bagus, maksudnya perbuatannya bagus, tapi enggak bukan lillahi ta'ala. Sehingga cukup kita doakan supaya dapat hidayah, udah. Adapun sampai urusan mencintai karena Allah enggak bisa. Karena tidak ada kesolehan dia di situ, tidak ada keislaman dia di situ. Baik. Kadar kemudian ketika kita tahu begitu, maka tidak mungkin kita mencintai orang kafir karena Allah. Kita mencintai iblis karena enggak ada mencintai iblis karena Allah. Tapi kan iblis waktu dulu kan minta sama Allah, berarti doa kepada Allah tauhid gitu. Itu pun minta sama Allah dengan sikap kurang ajar. Yaitu merequest pada Allah Ta'ala dengan Rabbi, wahai penciptaku. Enggak ngomong ya Allah, enggak ngomong ilahi. Karena iblis enggak mau ngakuin Allah sebagai sesembahan, tapi mengakuin Allah sebagai pencipta. Antum cari di Al-Quran, iblis ketika minta sama Allah enggak bilang ya Allah, enggak bilang Allahumma, enggak bilang ya ilahi, enggak, tapi bilangnya Rabbi. Iblis ngakuin Allah itu pencipta dia, tapi enggak mau ngakuin Allah itu berhak dia sembah. Gitu, Pak. Ini enggak ada alasan kita mencintai iblis karena antum gimana mencintai iblis karena Allah gimana? Allah aja membenci iblis, Allah melaknat iblis, lo kok malah antum malah gitu kan ya? Karena beberapa orang liberal di zaman-zaman dulu kayak Nur Khalis Masjid dan seterusnya bilang, kalau misal urusan tauhid, iblis lebih bertauhid dong daripada kita. Kenapa? Karena dulu iblis mintanya sama Allah. Nah ini bahlul lagi nih orang. Gimana bahlulnya? Iblis itu, ya pahami iblis lafali dalam Al-Quran, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai penciptaku, Rabbi, penciptaku, yaitu Allah Ta'ala. Tunda kematian saya sampai mereka dibangkitkan di hari kiamat, supaya saya baru pas mereka dibangkitkan di hari kiamat saya dimatiin ya Allah, ya Rabb. Itu kan sebenarnya kurang ajar loh request kayak gitu. Apa kurang ajarnya Pak? Gimana kurang ajar? Jadi ini iblis ngegoda manusia dari awal zaman manusia sampai kiamat, digoda tuh manusia, banyak jutaan miliaran manusia digoda. Sampai ada yang kufur, ada yang musyrik, ada yang bid'ah dan seterusnya. Ya Allah, tunda kematian saya ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan baru matiin saya. Kurang ajar enggak? Maksudnya ngerti enggak Pak maksudnya? Jadi kan kita nanti dibangkitin. Supaya apa dibangkitin? Supaya kita dihitung amalnya.
supaya dihukum bagi yang dia dimatiin. Gimana Pak? Ngerti nggak? Licik nggak Pak? Ayolah, licik lah. Itu request yang kurang ajar itu semua. Gak mau tanggung jawab. Nanti ya Allah, ya Rob, tolong matikan saya. Pas mereka udah dibangkitin, baru matiin saya. Ini main-main ini iblis. Lempar batu emang gitu. Dan memang di surat Ibrahim dikatakan oleh Allah Ta'ala, ketika semua orang penghuni neraka udah masuk neraka, penghuni surga masuk surga, falamma qudiyal amr, maka iblis kemudian ceramah. Di neraka ceramah. Berlepas diri. Saya lepas tanggung jawab. Padahal itu udah masuk neraka aja, tetap nggak mau tanggung jawab, gitu. Oke, jadi parameter mencintai seseorang karena Allah adalah mencintai keislaman yang ada pada dia dan mencintai ketaatan yang ada pada dia. Nah, kita lihat di sini sekarang. Ada orang muslim, tapi dia begajulan. Tapi dia muslim tetap. Dan dia membela Islam, tapi dia orang fasik. Mungkin nggak kita mencintai dia karena Allah? Mungkin nggak? Saya mungkin nggak? Ya. Preman, muslim. Soal Jumat. Mungkin nggak kita mencintai dia karena Allah? Ayo, gimana Pak? Jawabannya mungkin dengan nisbat keislaman dia segitu. Gitu. Bisa dipahami Pak? Tadi kan kalau ada orang Nasrani pakai salib, mungkin nggak dan dia berbuat baik, mungkin nggak kita mencintai dia karena Allah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena apa? Nggak ada modal. Apa modalnya dia untuk kita mencintai karena Allah? Karena di Islam aja nggak. Oke, itu satu. Ada preman, akhlaknya buruk, tapi dia Muslim, bukan murtad, bukan kafir, bukan musyrik, dia Muslim. Kita nggak tahu musyrik apa enggak, tapi dia Muslim, zahirnya Muslim. Mungkin nggak kita mencintai dia karena Allah? Bisa dengan nisbat ya sekian aja, yaitu karena dia Muslim. Tapi mungkin nggak kita membenci dia karena Allah? Mungkin nggak Pak? Mungkin karena dia fasik. Kita membenci kefasikannya, jauhnya dia dari ketaatan. Jadi bisa tercampur pada diri seseorang kepada orang lainnya rasa cinta kepadanya karena Allah dan rasa benci kepadanya karena Allah sesuai dengan keislaman dan amalnya dia seberapa. Begitu. Ya iya mungkin. Ya, mungkin. Makanya kita masih harus loyal kepada sesama muslim walaupun dia fasik. Tapi karena dia muslim, saya masih mencintainya karena Allah. Sehingga kita lakukan amar ma'ruf, nahi munkar, kita bantu karena lillahi ta'ala. Ya orang Nasrani juga kita bantu juga enggak apa-apa. Cuman ini lebih prioritas. Begitu cuma. Ya. Tapi kalau misalnya ini orang muslim taat, enggak pernah kita ngeliat maksiat, kita mencintai karena Allah karena apa? Karena dia taat. Mungkin enggak kesempatan kita membenci dia karena Allah? Enggak, kita enggak pernah lihat dia maksiat, enggak pernah. Kita enggak kurangnya. Ya enggak mungkin, karena apa? Karena enggak ada modal. Ya, apa yang kita benci dari dirinya karena Allah? Enggak ada. Iya. Kalau misalnya dia muslim, taat, masya Allah, tapi kalau tidur ngoroknya bergetar ranjang. Boleh nggak kita karena dia ngorok kayak gitu, kita membenci dia? Anak benci antum karena Allah disebabkan ngoroknya antum. Boleh nggak? Nggak boleh, karena nggak ada nyambungnya dengan amal. Dia ngorok karena kolesterol tinggi dan juga lemak banyak. Ya itu kita. Ya gitu. Membenci, anak benci sama antum, anak gak tahu antum tuh selalu masya Allah, sholatnya masya Allah, tapi anak benci banget antum karena Allah, karena antum kurus banget. Lah, apa salah saya Pak? Saya kurus, saya mau ciptaan kayak gini gitu, nggak bisa. Ya, begitu jemaah. Ya, Allah Taala alam. Ya. Udah waktunya komat nih, nggak ada pertanyaan kan? Mbak. Anda punya family Katolik yang paham. Bukan ortodoks ya? Bukan. Dia Katolik yang paham. Berarti lagi sedih itu karena Pop kemarin meninggal. Ya. Iya betul. Nah,
Tapi satu sisi gini, kita kan dilarang oleh Allah untuk mendoakan yang kafir yang sudah meninggal gitu kan. Akan tetapi di saat hidupnya Mendoakan apa nih? Mendoakan ya, ampunan gitu. ampunan, Oh, iya, iya. seperti itu, Ustaz. Iya, iya. Nah, apa namanya? Karena dia masih hidup, Masih. dan dia baik gitu. Ah. Makanya kita bertanya gitu. Anak sih sebenarnya masih berharap gitu. Dapat hidayah. Harapan, karena beberapa dari anak-anaknya itu ternyata menikah dengan orang muslim gitu. Tapi anaknya kafir. Anak-anaknya kafir. Enggak, anak-anaknya tuh mualaf gitu. Mualaf, tapi kayak orang tuanya yang belum. Padahal itu dari latar belakang nggak boleh. Oh iya, iya. Sebenarnya tuh kalau tadi misalkan sampai akhirnya proses itu ditarik menjadi benci, Ah. benci karena Allah, benci karena itu, sementara kita tidak berharap balik lagi tentang hidayah itu kan Allah. Ya. Apabila misalkan semata-mata karena hubungan famili itu kemudian berbuat baik kepada dia atau mengurangi berbuat baik kepada saudara yang muslim gitu, itu apakah salah? Berbuat baik kepada dia Iya, yang dia yang notabene Katolik. dibandingkan berbuat baik kepada yang muslim. Ya, karena dari keluarga kami kan juga ada yang muslim juga. Iya, iya. Itu kita kaitannya. Maksudnya di gimana nih? Berbuat baik kepada dia apakah terlarang? Bukan, tapi tadi kan konteks membenci. Oh, Bahkan tidak ada modal. Kalau misalkan ada muslim yang fasik, dia masih punya modal untuk ya. mencintai. Oh iya, iya. Dia nggak ada modal. Begini ya. Ya, ya. Kalau sampai level mencintai gini. Mungkin dari segi fitrah mungkin ya, karena keluarga dan juga karena melihat ini orang baik. Tapi kalau sampai mencintainya karena Allah, mungkin enggak disebut itu, hanya berharap tinggi semoga Allah Ta'ala memberinya hidayah. Maka bukan dengan istilah mencintainya karena Allah. Iya, karena kata Allah Azza wa Jalla di Al-Quran di surat Al-Mujadilah, di surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kana aba'uhum wa abna'uhum wa ashiratahum dan seterusnya. Kamu tidak akan menemukan orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu bermesraan atau mencintai orang-orang yang menyimpang dari syariat Allah, ada orang-orang yang bertentangan dengan syariat Allah, yaitu orang-orang kafir. Baik itu bapaknya mereka, anaknya mereka dan seterusnya. Itu nggak bisa kita mencintai karena Allah. Tapi kalau cinta dari segi fitrah atau ada kecondongan untuk mengharapkan supaya dapat hidayah, itu Nabi juga begitu kepada Abu Thalib. Tapi itu bukan disebut konteksnya cinta karena Allah, bukan. Tapi karena mengharapkan Allah memberikan hidayah. Karena kita dilarang untuk sampai level cinta, tapi level berharap kepada Allah supaya dapat hidayah itu suatu hal yang sangat wajar, bagus. Ketika kita tahu orang ini baik. Abu Hurairah aja yang ibunya itu sering menghina Rasulullah saja, Abu Hurairah itu minta didoakan supaya ibunya masuk Islam, bisa masuk Islam. Artinya itu cinta yang sifatnya fitrah, tidak masuk cinta yang sifatnya ibadah. Ada dua hal, cinta yang di ranah fitrah dan cinta yang di ranah ibadah. Kalau cinta di ranah fitrah itu nggak bisa dihilangkan, maksudnya dia ranahnya ranah suka, seneng gitu loh. Kayak kita seneng pemandangan itu fitrah. Kayak kita seneng sama orang yang berbuat baik itu fitrah. Tapi kalau sampai cinta karena Allah itu berarti harus ada modal. Ini orang punya amanan apa dari segi syariat gitu, Pak. Ya, jadi nggak apa-apa kita berbuat baik dengan tujuan dakwah buat dia. Bahkan mungkin perbuatan baik kita melampaui perbuatan baik kita kepada seorang muslim misalnya, karena ya ada tujuannya. Ada tujuannya yaitu supaya terfulfill keinginan kita supaya dia Allah berikan hidayah. Nah itu bagian dari dakwah, boleh, bagus. Sama seperti orang yang ada fokus dakwah kepada kaum musyrikin. Ada ustaz-ustaz fokus dakwah kepada sesama muslim. Itu nggak masalah. Nggak masalah.
ke pedalaman Afrika, kemudian mengajak menyeru orang-orang supaya masuk Islam. Kita nggak bisa mengatakan ente dakwain orang kafir. Kita dong, oke ini nggak bisa. Itu porsinya ada. Mungkin sukanya begitu dia. Ya mungkin berharapnya begitu. Mungkin nggak apa-apa. Begitu Allah. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada beliau, sebagaimana kepada anak-anaknya. Wallahu alam. Mungkin kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.